Halo, selamat datang kembali di Iqbal Hanur. Kita telah 1 minggu tidak ada update video sama sekali. Dan untuk hari ini teman-teman ya FYI saya memberitahu kita sudah mulai aktif kembali. So, saya akan memberikan bagaimana kondisi makroekonomi global maupun di Indonesia ya. Terkhusus apa aja event yang harus kita ketahui dan bagaimana reaksi nanti pergerakan ISG dan saham-saham yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk pertama kali yang tentunya harus kita ketahui bahwa tadi saya udah bilang di grup Telegram dan di internal kita bahwa em, di sini Bank Indonesia tahan suku bunga acuan di 4,75%. Di mana sebelumnya saya juga udah aware em, di mana nih ya, nah di Telegramnya kita ya. Oh ini juga. Terus saya bilang tadi di jam setengah 2 kalau hari ini ada pemotongan suku bunga gitu. Dimana konsensusnya suku bunga tetap kalau surprise cut ya itu banking bakalan terbang dan properti bakalan terbang. Cuman ini ditahan gitu. Ini juga dibilang sama Pak Jo juga udah bilang ya kalau dia ngerasa ini bakalan di hold karena ya kita punya mata uang itu juga udah mulai melemah deh ya. Nah, saya bilang ya bener kan, soalnya rupiah belakangan ini keok sama ringgit dan beberapa mata uang ASEAN. Tapi oke gitu teman, kita back to topik dulu ya. Nah, dan kembali lagi kalau kita lihat ini pernyataan dari ya Gubernur BI Peri Warjio ya, beliau mengatakan ya untuk penahanan suku bunga sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek dan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portfolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Yang artinya sebenarnya kembali lagi rupiah kita itu udah di hajar habis-habisan ya teman-teman ya semuanya ya yang kita sama-sama ketahuin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dulu ya, untuk charting USD IDR, nih di sini ya di Asia. Kita bisa lihat sekarang posisi di 16.727. Kemarin awal November, saya kemarin kan ini proyectionnya di akun saya yang satu lagi ya, ini saya keluarin pula ya. Itu lagi saya bilang ini fasenya bisa menuju perlemahannya kembali di mana teman-teman. Kemarin saya nandenya itu di sini ya, di kisaran 16.768 dan ini sudah benaran disentuh. Dimana kemarin waktu itu posisinya kan masih di 16.400. Dan dia kan sekarang lagi ngebentuk dia punya pola cup-nya ini. Nah, gini teman-teman. Nah, ada sedang posisi rising dan ini kalau beneran kejebol, saya rasa ini nggak bakalan sampai ke 16.000 atau sampai ke 17.000 lagi seperti predictionnya saya awal tahun kemarin yang terbukti kemarin di awal lebaran kemarin lah ya, teman-teman bisa cek di Instagram saya. Cuman kalau worst scenario nya kita, kalau kita melihat dari secara teknikalnya dulu jangan dari makronya, ini bisa kembali ke 16.800 nih kalau benar-benar tidak dijaga rupiahnya kita gitu. Semoga saja ini beneran tidak berhasil, gagal, dan ini bisa rupiah kita kembali menuju ke arah bawah atau menguat di 16.500 atau di 16.595. Nah, itu perlu diperhatikan rupiah kita nih. Kalau misalnya melemah, otomatis ya IHSG kita itu sulit untuk kembali mengalami kenaikannya kembali gitu. Tapi jangan juga terlalu tiba-tiba menguat gitu kan, karena nanti IHSG-nya kita itu sulit untuk ekspor gitu. Nah, oke. Okay. Lalu kita lihat kembali teman-teman ya di sini untuk di IHSG-nya kita sekarang lagi posisi ada inflow sebesar 1,67 triliun. Yang ini merupakan sebuah kabar yang baik di mana posisi seperti yang saya bilang kemarin bahwa untuk IHSG-nya kita atau di coupon set-nya kita ya ini di itu kan saya bilang kemarin bakalan adanya fase ranging ya, dimana kan sekarang itu lagi mencoba bertahan di area supply zone. Ketika dia udah ada break, dia bertahan di sini dulu baru dia ngelanjutin ke naikannya kembali, asal jangan nanti ada event worse dia bikin
IHSG kita bakalan junam kembali kemana? Ke area bawah inilah. Bisa jadi dia punya harga untuk IHSG nanti ya, gagal dia langsung naik, tapi dia bisa dulu untuk retest dia punya harga di sini, ya kan? Dia bikin sideways dulu, baru bisa lanjut kemana? Ke menuju area all time high-nya kita di sini, teman-teman. Oke, di mana nih? Di 8.842 yang sebelumnya kita udah bikin untuk projection pergerakan new all time high IHSG-nya kita itu di sini. Nah, di sini kemarin mana ya? Target terbaru all time high IHSG kita di 3 minggu yang lalu. Nah, teman-teman langsung bisa cek nanti di mana detailingnya. Oke, karena keputusan suku bunga tadi ya interest rate decision kita itu sesuai dengan konsensus di 4,75%. Ini merupakan hal yang wajar ditahan karena kan dari The Fed-nya sendiri atau Bank Sentral Amerika itu masih memiliki statement untuk mempertahankan nilai suku bunganya gitu. Tidak ada pemangkasan di bulan Desember ini gitu. Statement Powell itu sangat-sangat kuat. That's why kenapa ya mau nggak mau interest rate decision atau suku bunganya kita itu harus bertahan di 4,75%. Kalau ada yang nanya kenapa ini nggak bisa setara atau di bawah The Fed, ya ancur nanti rupiah kita teman-teman. Bagi yang udah ngikutin saya udah lama, nge-subscribe YouTube saya udah lama, itu pasti udah tahu ini kita Bank Indonesia itu nggak bisa di bawah dan setara dengan suku bunga Amerika ya atau The Fed. Oke, itu satu. Kembali lagi, kita buktikan kembali dengan harga Bitcoin yang ancur-ancuran ya. Nah, ini masih stay di 91.000 sekarang nih. Kemarin low di 89.000. Saya berapa kali kemarin sempat shorting di Bitcoin ini ya. Nah, atau di partial contract nih. Teman-teman harus diperhatikan bahwa ya, ini sebenarnya Bitcoin masih bisa ngebentuk dia punya low lagi. Kemana? Ke palingan di sekitar di 88.000 hingga di 87.000 kembali. Yang udah lama saya kan saya udah bilang dulu bagi para mungkin teman-temannya ada juga beberapa yang nonton video saya ini kan trader kripto bahwa ketika dia udah nyampe di 120.000 saya bilang jual aja jangan di hold ya kan di 120.000 jual saya bilang. Nah saya sering dulu bilang masih juga euforia kan akhirnya pas sudah sampai di 125 126 ribu US dollar jedar langsunglah dibanting menangis kan. Nah makanya projection saya itu crash ya nih udah di 2 kali dan ini udah ketiga kalinya saya bilang di cryptocurrency bakalan crash. So ya saya sebenarnya walaupun sebenarnya nggak di cryptocurrency tetap di ISG ya cuman saya karena saya berdasarkan makroekonomi global mau nggak mau saya harus bahas itu dong gitu. Oke. Nah jadi ISG kita berharap jangan sampai dia terkoreksi dan ini always harapan saya ini tetap dia lanjut nih jangan sampai dia bikin correction dulu lah. Saya berharap ini tetap dia sideways ya. Kalau mau spek turun nggak apa-apa dikit aja gitu kan. Terus lanjutin kenaikannya kemana? Ya ke harga new ultimate-nya kita gitu untuk di akhir tahun ini di 8.443. Oke. Nah, kalau kita lihat berita-berita lain selain suku bunga itu tidak ada yang overall terlalu masif ya. Tidak ada, hanya berdasarkan makroekonomi global dari The Fed penahanan suku bunga untuk di bulan Desember itu sangat kuat. Untuk Indonesia ini kita udah ada inflow, suku bunga udah mulai ditahan, itu udah cukup baik. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui karena Trump itu udah selesai untuk shutdown ya, ya otomatis sekarang pasar tetap mengalami kenaikan karena ya suku bunga tadi sebenarnya teman-teman, bukan karena shutdownnya udah berakhir ya. Walaupun shutdownnya itu udah mulai berakhir, tapi dengan posisi hutang Amerika yang udah sangat-sangat tinggi ya, itu bukan berarti itu untuk baik untuk Amerika ke depannya gitu. Ada alasan di balik itu semua yang bisa ngebikin Amerika bakalan make America great again. Nah, hal-hal seperti ini ya, kejadian makroekonomi ini ya FYI, saya udah bahas itu nanti itu semuanya jawabannya di market webinarnya The Trader Stock di internal Discord kita itu udah jelas tuh ya impactnya bagaimana dan ilmu makroekonomi dari dasar dan sampai apapun itu nanti bakalan ada di sini dan juga bentar lagi kita website untuk di trader bakalan launch. So
Ya, sampai di sini dulu untuk kita lihat bond ini tidak ada pergerakan sama sekali ya, berarti overall market masih stay on bull untuk di ini teman-teman di market saham ya. Kalau kita lihat di S&P 500 ini juga walaupun sedikit ada correction dan jebol di sini ya. Paling nanti titik supportnya itu di sini di 6.552. Oke, berarti ini kemarin gagal, dia punya rally base-nya di sini dan ya, yap. Ini pertanda market sedang Okto bullnya udah selesai berarti November rain ya. November rain jadi hujan November ya. Sekarang FVB lagi close di bawah ini tanda-tanda berbahaya. So, ya Desember udah kita siapin party gitu. Semuanya ada alasan di rezoning di Discord kita. Oke. So, terima kasih telah menonton video saya ini dengan adanya inflow dan berita-berita yang sangat mixing saat ini. Jadi sekarang di posisi untuk bulan November teman-teman harus lebih lincah dan lebih gesit lah untuk bisa memilah ya saham-saham mana yang cocok dan saham-saham mana yang bisa memberikan gain. Karena kalau misalnya asal random ngepick kayak di bulan Oktober kemarin, ya anggaplah itu ISG lagi rilis, teman-teman profit. Sekarang ISG sekarang lagi posisi sideways. Bisa saja koreksi kan ngikutin data Amerika tadi dan beberapa data dari market selain saham seperti di Bitcoin gitu. Oke, see you sampai di next week untuk di macro update kita. Semoga tidak ada apa-apa lah ya. Untuk live stream nanti kita bakalan lanjut di hari Minggu nanti. Oke? Terima kasih. Oh iya, bagi yang pengen join di grup Telegramnya kita itu bisa langsung dengan cara klik video saya ini maupun klik di link bio YouTube-nya saya ini ya, yang Telegram ini. Nah, oke, sampai jumpa. See you di in the next week. Semoga portofolionya atau porto teman-teman tetap stay hijau ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bell loncengnya. Oke, see you.